Moms are holding strong with 3 shoutouts. God, creator of the universe, 0 mentions. God, the creator of universe, 0 mentions. Wow, besokannya kebakaran. Jadi ada yang mengait-ngaitkan antara penghinaan dengan Tuhan dengan kebakaran di Los Angeles. Gue lihat ulasan-ulasan yang menghubungkan, oh ini hukuman Tuhan atas California, Los Angeles, orang-orang ini karena mereka mengolok-olok Tuhan gitu kan ya. Lalu kemudian dibakar langsung besoknya. Kalau bencana segini besar, biasanya itu jadi sesuatu traumatis yang trauma yang impactnya dalam gitu. Sorry to say, even though dia kelihatannya kok kayaknya mocking God ya, God sebagai orang Kristen tidak merasa terhina kok. Apakah berarti Tuhan marah gitu terhadap orang-orang yang ada di kota itu? Kita orang Kristen seharusnya melihat hal ini bukan sebagai Tuhan sengaja bikin kebakaran. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Tapi hari ini kita kedatangan salah satu teman sosok asing luar biasa, Aldo. Ya. Bukannya Okay. Aldo Tan. Bukan, emang Aldotan. Margatan. Iya, Margatan. iya. Betul. Betul, Ngomong emang tannya bener. jangan sensi gitu dong. Namanya Aldo. Nah teman-teman banyak yang belum tahu nih tentang Aldo. Aldo itu siapa? Aldo, lu boleh kenalin diri dulu nggak dulu? Nih, gue kamera yang mana? Itu. Iya, Oke, bener ya. Oke, halo semuanya warga Hello God. Gue sebenarnya pendengar setia Hello God. Wow. Oke, gue psikolog klinis di 3 tempat. Nggak bisa gue sebutin apa ya? Iya nggak apa-apa. Ya, nggak usah. Iya, yang udah. Ya, gue psikolog klinis. Jadi kebetulan lagi main kesini terus diajak masuk frame, ya udah gitu. Oh tentu. Sudah di-spill saudara. Sudah di-spill saudara Begitu langsung. tiba-tibanya. Ya tapi gue suka kayak gitu. Itu namanya melambangkan kejujuran, Iya. ketulusan dan kepolosan kita semua. Itu kan esensi dari podcast. Betul. Esensi podcast itu Betul. adalah kita nggak bikin-bikin kan. Betul, kita Apa ngobrol adanya. genuine, tulus. Sama seperti ketiga baju ini pun Iya, kita tidak iya. bikin-bikin, saudara-saudara. Secara kebetulan ya. Nyambung ya, masuk ya. Jadi ceritanya kita nggak janjian sama sekali dan ternyata kita datang semuanya baju hijau. Betul. Gitu ya. Sehijau hutan yang Aduh. dan Hutannya pada ternyata Tuhan itu udah ini semua dari Tuhan itu Yes, udah yes, setting yes. gitu. Betul. Bertiganya hijau dan hutannya juga Hijau. di setting dari Tuhan Hijau. Oh, bukan kebakaran. Bukan dong, hutan Indonesia. Kurang ajar ya kok. Ya tapi bener, ini 3 baju kebetulan ya. Gue tiba-tiba ingat harusnya kita beli properti lebih niat, Jul. Apa tuh contohnya? Kita pakai topi yang ada api-apinya kan. Oh, Jadi hutan kebakaran. Oh iya. Kayak minggu lalu kita bahas Nyala, Squid Game, ya. harusnya gue pakai topeng Squid Game gitu Oke. ya. Oke, Lama coba. banget bridgingnya ini Iya masuk. makanya, karena gue lagi menikmati pembicaraan ya. Oke. Seru loh, Iya, apalagi iya. ada Aldo hari ini. Oke, jadi teman-teman, ini ada, ya gue bisa bilang satu tragedi lah ya, satu kejadian di Los Angeles. Teman-teman udah tahu semua ceritanya. Jadi minggu lalu hari ini, saat kita taping itu ada kebakaran di Los Angeles. Awalnya dimulai dari kebakaran hutan, sebuah fenomena iklim yang tiba-tiba berubah. Terus habis itu percikan-percikan api mulai muncul. Testimoni bilang kalau sebenarnya udah biasa. Kebakaran itu udah biasa gitu yang disebabkan oleh alam di sana. Tapi ini tragedinya adalah ketika apinya sangat menyebar, akhirnya kotanya hangus. 50.000 rumah hilang. Banyak orang harus terpaksa pergi dari rumahnya, mengungsi. Ada korban jiwa juga. Ada korban jiwa dan ya kita berdoa lah untuk Los Angeles, bahkan Indonesia pun berdoa. Bantuan sosial udah banyak dikirim ke sana. Banyak lah berita-beritanya, teman-teman bisa cek, udah gue masukin juga. Tapi pertanyaannya adalah kenapa hari ini kita bisa membahas kejadian itu, kebakaran itu? Bukan karena kita pakai baju hijau. Bukan. Bisa stop gak? Gue takut deh. Ini kita mau bahas sesuatu yang gue lihat kalau beritanya tuh kasih kayak butuh bantuan banget gitu di sana. Nah cuman di hari Selasa, ini hari Kamis, gue chat ke Andre, di TikTok gue rame deh sesuatu yang seru. Gimana kalau kita bahas? Jadi awalnya gue gak mau bahas Awalnya gue gak mau bahas hari ini, tapi tiba-tiba di TikTok gue semua muncul. God, the creator of universe, 0 mentions. Wow. Besokannya kebakaran. Jadi ada yang mengait-ngaitkan
antara penghinaan dengan Tuhan dengan kebakaran di Los Angeles. Videonya seperti ini, teman-teman. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Ya gitulah kurang lebih videonya ya. Nah itu videonya. Udah pernah lihat videonya berarti? Sekilas lihat-lihat, cuman ya karena gue nggak TikTok, gue nggak punya TikTok ya, jadi kayak sempet lewat di reels gue gitu, tapi gue kayak ya udah gitu aja sih, gak gue pikirin banget gitu. Udah lihat? Udah Gua lihat ya? dan gue lihat ulasan-ulasan yang menghubungkan, oh ini hukuman Tuhan atas California, Los Angeles, orang-orang ini karena mereka mengolok-olok Tuhan gitu kan ya. Karena Tuhan dapat 0 vote ya. Lalu kemudian dibakar langsung besoknya. Well, Itu sebenarnya acara awarding night ya, kalau gua nggak salah. Ya correct me if I'm wrong, Golden Globes sebutannya. Jadi mereka tuh lagi halftime show atau break time show. Terus gua nggak ngerti kenapa, jadi ada polling gitu, makanya dia sebutnya mentions kan. Cast and crew dapat berapa, ini dapat berapa. Sebenarnya dijadiin bercandaan. Tiba-tiba keluar God ini. God, pencipta alam semesta. Gak ada yang sebut, gak ada yang pilih. Wah pantas aja nih kota tidak bertuhan dia sebutnya. Which is kan sebenarnya orang-orang akhirnya mengait-ngaitkan itu dengan kebakaran. Nah pertanyaannya adalah, mulai langsung ke straight to the point, apakah benar Tuhan yang membuat kebakaran itu di kota Los Angeles jadi bum-bum-blar seperti itu? Apakah karena Tuhan gitu? Itu kan yang mau kita bahas hari ini sebenarnya. Kita langsung mulai dari tamu kita. Oke. Jawaban kita terlalu keren soalnya. coba kita Oke. chat WhatsApp Tuhan dulu tuh. Iya. Beneran lu yang bikin atau enggak gitu ya? Halo Tuhan Yesus, gitu di dalam doa, ya ampun ya Tuhan. Oke. Pressure. Kalau dari gua tadi pertanyaannya gimana? Enggak, sebenarnya apakah benar Tuhan, Oke. pencipta alam semesta yang kita tahu dia adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun, membakar satu kota itu gitu. Oke, kalau dari perspektif psikologis, iya. Wih, najong banget nih orang. Nggak boleh. Oke, jadi kalau dari perspektif psikologis sebenarnya bisa banget banyak bahas dari berbagai perspektif ya. Cuman gue bahas dari satu perspektif aja. Jadi emang udah dari naturnya manusia dari zaman dulu banget sampai zaman sekarang, ketika ada suatu musibah, suatu bencana, mereka kehilangan yang namanya meaning kenapa ini bisa terjadi. Jadi dari dulu tuh kan banyak banget ya, kayak misalkan gempa bumi, wah ya ini alam marah, ini Tuhan marah gitu kan. Dari zaman dulu, mungkin zaman masih penganut kepercayaan animisme, dinamisme kan, kayak makanya kan muncul kayak di kepercayaan Mesti bikin ritual ini zaman supaya dulu, ya. alam gak marah, Tuhan gak marah gitu. Ini untuk dewa, misal dewa api gitu kan, atau dewa bumi biar gak gempa bumi, dewa api biar gak kebakaran gitu kan. Atau sesimpel kayak ada dewa atau dewi kesuburan kalau misalkan masa paceklik atau gak kekeringan gitu ya, gagal panen, wah iya nih karena kita gak kasih, Gak nyenengin dewinya. gak kasih sesuatu ke dewi kesuburan ini gitu kan. Mungkin dia Jadi butuh kopi. Hah? Canda. butuh kopi. Dewi kesuburan itu butuh kopi. Lanjut. Iya. Jadi emang dari awalnya naturnya manusia tuh bukan natur ya sebenarnya ya. Sorry, gue langsung kepikir kita pesan di aplikasi makanan online tuh, terus kemudian ada beri sumbangan untuk Dewi Kesuburan. Traktir Dewi Kesuburan. Oke. Lo traktir kopi. Lo kalau lucu jangan lucu banget dong. Nggak, tiba-tiba Randomly maafkan gitu ya. kerandoman yang gak jelas. Aduh, ini. Elia. Kok Elia? Kan Elia gitu pas lawan Nabi Baal. Mana? Oh Mana iya, sih iya bener ya. Baal lo? Tidur ya? Iya. Nah, lu bayangin Elia juga. kayak Elia gitu tuh kan. usil juga loh, betul. Elia Usil, tuh serius. najong juga. Najong juga. Oke, Bener lanjut. juga gitu kan. Nah, mau lanjutin dulu. Jadi emang kalau kita lihat dari, bisa dibilang peradaban manusia dari yang paling kuno sampai sekarang, jadi emang ada sesuatu yang mereka gak tahu nih meaningnya apa, ya udah dikaitkan ke sosok yang lebih berkuasa daripada mereka, daripada kita gitu. Wah udah ini berarti penyebabnya seperti itu. Makanya kan pada perkembangannya banyak banget kan orang-orang yang
istilahnya apa ya, membentrokkan tanda kutip gitu kan antara kepercayaan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Salah satunya kan di situ, karena makin kesini makin kita bisa jawab tuh, oh penyebab suatu bencana ini karena apa? Karena ada sains. Tapi kalau yang dulu-dulu kan langsung mengaitkan terhadap kepercayaan agama gitu kan. Seperti itu secara umumnya gitu. Keren, makin kesini makin kesana. Jawaban dari psikolog teman-teman. Ya menurut gue itu keren loh. Karena manusia Sangat make sense. pengen kendali nggak sih? Iya, itu juga. Manusia pengen kendali itu dalam arti manusia tuh bingung ya dengan situasi, dan dia ingin mengendalikan situasi dengan cara memberi arti apa yang kenapa ini terjadi. Makanya dia kait-kaitinnya ke Tuhan. Jadi langsung dia mengkaitkan pada satu jawaban yang paling mudah untuk bisa diterima langsung. Iya. Iya. Ada banyak fenomena-fenomena yang kayak gitu. Itu salah satunya menurut gue make sense dan on point ya. Iya. Karena orang-orang akan mengaitkan itu, entah itu baik atau buruk, kepada sesuatu yang tanda kutip ya lebih berkuasa dari si manusia itu. Dan Thank you secara sekali. psikologi tuh kayak manusia tuh punya semacam sebuah mekanisme yang gue happy kalau ternyata apa yang gue percaya diafirmasi. Iya, Asik. betul. Ya? Iya, betul. Keren. Apa yang gue percaya itu diafirmasi dan kayaknya gila, gue tuh ada di pihak yang benar gitu. Akhirnya kasihan sekali si artis itu yang ngomong, kayaknya dia dapat hujatan dari seluruh dunia deh. Artis apa ya? Yang di Golden Globe tadi. Di Golden Globe. yang Itu yang ngomong tuh artis. Dia tuh lagi gue kagak tahu. itu artis. Itu acara penuh dengan artis kan. Dia oke. Waktu itu gue diundang tapi gue nggak bisa datang aja. Oke. Gitu. Jadi Artis FTV ya? bukan. Atau sinetron. Bukan juga. Nggak jadi. Gue tau arahnya Sinetron apa? Nggak jadi. Astaga lah itu. Nggak, astaga. Ya, Lanjut. intinya dia artis, dia sebenarnya cuma ngomong doang kan. Orang-orang akhirnya balik lagi apa yang dari tadi gue ngomong gitu, mengaitkan itu dengan Tuhan gitu kan. Nah, tadi pendapat psikolog gue sebenarnya pengen ngomong juga, cuman boleh nggak? Ini psikolog juga. Iya enggak, tapi gue nggak S2. belum nih Lu mau betul. S2? Psikologi. Lagi mempertimbangkan. Oh iya. Tapi belum saatnya. Baiklah. Lagi mengurusi banyak seperti penghijauan diri juga. Penghijauan diri. Jangan ketawa. Diri gue kan masih harus bertumbuh gitu. Maksudnya begitu. Kita jauhkan dari kebakaran. Kita jauhkan dari kebakaran. Ya kita balik ke topik coba. Nah sebenarnya pendapat tentang artis ini gitu. Apakah itu termasuk sebenarnya, gue tangkap satu kata sih di TikTok itu blasphemy. Apakah itu termasuk sebuah penghujatan atau penghinaan ke Tuhan? Dan kita mau bahas sebenarnya apakah berarti Tuhan marah gitu terhadap orang-orang yang ada di kota itu? Kalau dalam pandangan gue ya, ini mungkin pandangan gue nggak populer ya. Tapi pandangan gue adalah, sorry to say, even though dia kelihatannya kok kayaknya mocking God ya, tapi gue merasa itu bukan God sebagai orang Kristen tidak merasa terhina kok. Boom blar. Dalam arti gini, gue sebagai orang Kristen gue merasa bahwa ya udah biasa aja, cuman bercandaan. Bahkan gini, apakah kita kemudian menjadikan Tuhan itu sebagai bagian dari bercandaan itu salah? Sekali lagi pandangan gue mungkin tidak populer. Sorry kalau misalnya teman-teman yang terlanjur tersinggung ya, oh itu menghina Tuhan gue gitu. Tapi gue merasa bahwa contoh nih, gue dijadiin bahan bercandaan juga misalnya sama misalnya teman-teman di Hello God lah misalnya, dibecandain. Oh kok nggak apa-apa. Karena bagi gue maksudnya bercandaan itu ya memang ada batasnya, bukan berarti semuanya dibecandain sembarangan, enggak. Tapi gue merasa bahwa itu kayak cuman sesuatu yang ya Tuhan nggak ada yang mention, ya sudah gitu. Nggak apa-apa juga, karena itu menunjukkan bahwa memang ada sebuah pengabaian, ya itu konteksnya bercanda. Tapi maksudnya apakah itu ada hubungannya secara tidak langsung, bukan langsung, secara tidak langsung bahwa memang orang-orang hari itu di US, di katakanlah di tempat itu atau dalam circle mereka atau dalam dunia mereka doesn't care about God, ya memang demikian. Ya gitu, maksudnya ya sudah memang demikian, mereka memang tidak menganggap Tuhan itu satu hal yang perlu. Sometimes mungkin ada satu merasa bahwa oh kayaknya mereka menganggap kok aneh ya orang percaya Tuhan misalnya. Ya sudah gitu. Dan yang gue rasa bahwa kemudian menjadikan itu sebagai oh Tuhan itu tersinggung gara-gara demikian, gue rasa too far gitu, terlalu jauh. Berapa banyak gue rasa orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip menjadikan Tuhan sebagai bahan bercandaan yang malah lebih parah ya, lebih kelewat batas. Itu berapa banyak? Lebih banyak gue rasa di luar sana.
Tapi toh kemudian tidak terjadi, karena konteksnya hari ini kebakaran, toh kemudian tidak terjadi kebakaran di rumah mereka, toh tidak jadi apa juga di ininya mereka. Jadi maksudnya untuk menghubungkan itu secara langsung karena mereka menghina, makanya kebakaran. Gue rasa gue lebih baik tidak, kalau gue pribadi gue tidak mau menghubungkan itu karena itu too far lah kalau gue menurut gue sih gitu. Setuju. Ini bukan kejadian pertama, saudara-saudara, di mana orang-orang menganggap ini kayak seakan-akan manusia tuh ini kan kayak sombong. Manusia sombong, menghina Tuhan. Akhirnya Tuhan kirim bencana. Ini nggak pertama kali. Apalagi nggak pertama kali orang-orang mengaitkan dengan fenomena kayak gitu. Contoh Titanic kan ada satu kalimat kayak Tuhan aja tidak bisa menenggelamkan kapal ini, kapalnya tenggelam gitu. Jadi sebenarnya kaitan-kaitan seperti itu sebenarnya harusnya nggak ada hubungannya. Ya bukan maksudnya gini, gue bukan Tuhan. Iya, jadi gue tidak pernah bisa mengerti dalam arti bahwa apakah memang itu ada korelasinya dalam arti ini pikirannya Tuhan gitu tuh. Enggak sih, gue rasa ya, maksudnya gue melihat bahwa sebenarnya banyak yang mocking God juga, either maksudnya cuma mau bercanda atau memang intentionally mocking God. Tapi selebihnya gue rasa itu bukan urusan kita untuk kemudian menghubungkannya dengan hukuman Tuhan gitu. Oh, nice. Gitu aja sih. Mungkin kita fokus ke satu katanya ya, mocking, menghina. Pendapat profesional. Wah. Tembak lagi nih. Okay. Menghina tuh satu hal yang sangat biasa, apalagi kayak menghina tapi konteksnya bercandaan ya. Kayak gue bilang, rambut lu kok tinggi banget sih gitu kan. Rambut lu kok ini. Itu kan sebenarnya mungkin bisa tersinggung si orang punya rambut itu. Gua enggak. Cuma maksudnya ketika lu menyampaikan itu bisa berbentuk penghinaan atau nggak pujian. Kenapa orang bisa sejak awal tuh menghina berarti? Menghina tuh apa gitu? Kalau gini sih, kadang banyak yang ngomong kayak lu ini ya di istilah pergaulan gitu biasa kayak diledekin, dihina, kayak lu gitu aja, ini kan kita cuma bercanda gitu kan. Banyak ada argumen-argumen kayak gitu, lu baperan, lu dibecandain dikit aja langsung baper, langsung ngamuk gitu kan, langsung marah. Balik lagi ke kalau kita ngomongin bercanda, penghinaan dan lain-lain tuh kayak at some degree tuh ada hal yang berbeda. Jadi ketika misalkan kita bercanda tapi orang yang kita bercandain gak merasa itu dibercandain, ya itu udah bisa dibilang entah itu penghinaan, entah itu bullying, atau itu apa ya istilahnya offense gitu ya. Balik lagi ke tadi yang pertanyaan soal menghina gitu kan. Balik lagi ke intensinya, kalau kita ngomongin soal kita menghina Tuhan gitu kan, atau mereka menghina Tuhan, yang benar-benar sadar itu kan, yang benar, bukan sadar maksud gue, yang benar-benar mereka bisa tahu intensinya kan diri mereka sendiri, atau mungkin kadang diri mereka juga nggak sadar kalau ini udah menghina gitu kan. Balik lagi sih, jadi ya kalau tadi kata Ko Andre kan, ya kan gue bukan Tuhan, jadi gue nggak tahu ini gimana gitu kan. Ya balik lagi sih ke tadi kayak yang di Golden Globe, ini kita ngomong konteksnya di Golden Globe ya. Yang di Golden Globe itu kalau tadi gue dengar kan dibilang cuman ya God creator of the universe, gak ada yang mention, cuma sebatas itu doang gitu kan, gak ada penghinaan lebih lanjut. Gue nggak tahu tapi kalau di dalam acara itu sebenarnya apa yang terjadi ya I don't know juga gitu. Tapi kalau dari berdasarkan video itu kan bilangnya God gak di-mention gitu kan, seperti itu. Dan kebetulan besokannya kebakaran gitu ya, kan. Kebakaran. Kayak gitu. Jadi lu jadi orang Kristen, lu tersinggung nggak? Itu masuk. Wah. Ketika itu terjadi. Ketika misalnya itu lu terjadi, hadir di sana. Gue akan biasa aja sih, kayak karena kalau kata-katanya berdasarkan tadi ya gitu kan, God gak ada yang mention. Ya mungkin emang faktanya selama sepanjang acara itu di sampai halftime tadi kan, emang gak ada yang mention God, ya udah gitu kan, cuma sebatas itu aja gitu. Ya jadi maksudnya gini, kita maksudnya kita tuh sebagai orang yang beragama, let's say, sometimes orang tuh beragama tuh baperan banget. Kalau menurut gue sih kita beragama tuh justru Yesus itu merindukan, atau kita kan sebagai Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita beragama itu tidak, justru Yesus merindukan kita untuk tidak menjadi orang yang beragama secara baper. Baper dalam arti itu, Tuhan Yesus pun sendiri mengatakan, berbahagialah kamu jika oleh karena namaku engkau dihina dan sebagainya. Yesus selalu siapin mental para pengikutnya loh, untuk apa? Kamu dihina, dicerca dan sebagainya. Ya lu gak usah baper. Gak usah baper dalam arti ya lu gak usah sampai kayak orang yang kebakaran jenggot gitu, karena misalnya ini terus kemudian lu marah-marah, lu ngamuk-ngamuk. Gak usah.
Lu memberi jawab, memberi penjelasan dengan rasional harusnya kan? Dengan benar harusnya kan? Sorry. Ya, oke. Balik lagi ke yang tadi menghina gitu ya. Emang gue juga setuju gitu kan, kayak ajaran Kristen itu kan ya itu tadi ya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan. Kasihi mereka yang menganiaya kamu gitu kan. Bahkan kalau nggak salah gue pernah baca di gue lupa di translation yang mana gitu, atau mungkin itu yang versi parafrase, gue agak lupa deh. Jadi ada yang kasih note kalau maksudnya menganiaya tuh kayak ketika lu pikirin orang itu dan lu udah merasa terganggu, ya itu orang udah menganiaya lu dong secara nggak langsung. Oh gitu. Iya. Jadi kayak misalkan lu ada sebel sama seseorang, terus kayak lu mau Tuhan bilang ya doain dia gitu misalkan, atau lu tergerak untuk doain dia, tapi pas mau doain kayak, aduh kok rasanya nggak tenang ya, kok rasanya kesel ya, rasanya apa ya gitu, bitter ya atau gimana, ya itu berarti itu orang tanda kutip udah menganiaya lu gitu kan. Lu memberi dirimu untuk dianiaya secara psikologis. Gitu. Keren sekali Anda. Apakah Anda berpengalaman dianiaya atau menganiaya? Fair dong, fair dong. Ya. Itu tidak harus dijawab, cuma pertanyaan aja. Kayak gitulah. Ya menurut gue sih maksudnya pada akhirnya ya sekali lagi gue membayangkan diri duduk di sana. Ya sudah biasa bahwa memang pada akhirnya kita hidup di tengah-tengah. Banyak orang masih salah sangka ya, maksudnya berpikir kalau Amerika tuh Kristen. Iya. Hehe-nya tuh punya banyak makna. Enggak gitu. Seru banget. Meskipun memang masih ada kekristenan itu lebih mungkin dalam tanda kutip lebih baik di US daripada di Eropa misalnya. Pada konteks misalnya orang-orang yang masih mau percaya Tuhan atau ke gereja. Tapi maksudnya yaitu kekurangan literasi kita sebagai orang Indonesia itu adalah kita selalu sama dengankan yang pokoknya bule, rambut pirang itu Kristen. Terus Kristen ini menghina Tuhan, makanya ketabok gitu kan ya. Yaitu kesalahan, kekurangan literasi kita juga gitu. Nah, mereka sebenarnya sudah biasa untuk kemudian tidak menghargai Tuhan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau perkara memang apakah katakanlah nih gue cosplay jadi Tuhan ya. Dan memang gue kemudian mengizinkan itu ya, hati-hati pakai ini. Gue mengizinkan, bukan gue bikin kebakaran. Gue mengizinkan kebakaran itu terjadi sebagai teguran. Ya sudah, gitu loh. Ya sudah itu dalam arti ya setiap orang bebas untuk kemudian dalam arti menginterpretasikannya. Tetapi menginterpretasikannya dengan motivasi hati yang benar. Ada orang menginterpretasikannya sebagai gini, rasain lu. Nah, itu kan sebenarnya bukan satu spiritualitas yang baik. Spiritualitas yang baik itu gimana kok? Spiritualitas yang baik adalah kita berharap misalnya terjadi demikian. Either benar atau tidak ada hubungannya kebakaran itu dengan mereka menghina. Tapi kita berharap ya semoga orang-orang sana juga bisa dalam tanda kutip pakai bahasa kita mengambil hikmahnya gitu. Itu spiritualitas yang baik. Kita tidak berbahagia atas penderitaan orang. Kita tidak jingkrak-jingkrak karena orang lain sedang dalam perjalanan. Gue dengar itu sebenarnya hati gue agak ke-trigger. Gue ngerasa itu sebenarnya nggak benar. Tapi di satu sisi yang sama gue juga tidak memiliki pemahaman itu. Nah mungkin berarti sebenarnya yang pengen gue arahin adalah satu pertanyaan gitu tentang berarti kalau lu nggak menghargai Tuhan, Tuhan bisa dengan sebebasnya. Mungkin salah ya pertanyaannya. Kalau lu nggak menghargai Tuhan, berarti Tuhan bisa menghukum lu dong, gitu nggak sih? Kurang lebih. Gini, gue punya posisi yang gue rasa memang harus menjadi sebuah pembeda antara kekristenan atau kita sebagai orang Kristen dengan orang non-Kristen melihat situasi ini. Posisi yang pembedanya tuh apa? Kita orang Kristen seharusnya melihat hal ini bukan sebagai Tuhan sengaja bikin kebakaran. Kenapa gue bilang begini? Lalu kemudian ada jadi gini. Ini gue nggak punya, mungkin terlalu sedikit waktu untuk kemudian ngomongin. Tapi Tuhan, kebakaran itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Terjadi pada musim-musim yang sebagaimana apa yang terjadi sekarang di LA. Kemarin gue dari Perth juga di Aussie itu kan kering juga, ya lagi summer kering terus kebakaran, ada beberapa titik-titik kebakaran, which is itu sesuatu yang lumrah terjadi karena udaranya kering itu angin apa namanya
Angin Saint Anna. Ya. Ih, keren. Jadi itu angin turun dari arah utara turun ke selatan ya. Iya, Jadi betul. dia bertiup dengan sangat kencang. Kalau nggak salah 140 km per jam. 50 kecepatan sampai angin. 60 miles. Gila itu. Ya kan, dengan membawa udara kering dan membuat itu jadi kering banget. Jadi gue diceritain sama yang di OSI, gue tanya juga, kenapa kok bisa tiba-tiba kebakaran ya? Oh, gampang. Lu tahu semak duri ya? Itu ranting-ranting itu. Mereka bergesekan, panas dengan kering, panas, kebakaran. Itu gampang banget. Maksudnya itu gampang banget untuk dipahami. Oh, gue pikir-pikir, iya juga ya, bisa juga ya. Nah, entah benar atau salah, tapi bagi gue itu sesuatu yang oke. Itu kebakaran itu terjadi pada musim-musim ini dan it happens secara quote-unquote normal. Makanya kita sebagai orang Kristen melihatnya itu sebagai sesuatu yang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan apakah ada intensi untuk supaya orang sana tersadar? Maybe. Iya. Maybe loh. Ya maksudnya sekali lagi motivasinya adalah supaya mereka tersadar. Bukan motivasi untuk kemudian Tuhan gebukin lo ya. Tuhan hukum lo ya. Tuhan. Maksudnya gue rasa itu bukan spiritualitas Kristen. Itu pembeda antara kita orang Kristen dengan yang non Kristen harusnya. Iya. Ya, dengan satu kerinduan supaya kita tuh ingat loh, maksudnya kerinduan agar semua manusia itu diselamatkan. Semua manusia diselamatkan. Itu kerinduannya Tuhan. Kerinduan Tuhan itu berarti kita mengerti bahwa Tuhan tuh punya sebuah hati yang ingin supaya manusia tersadar. Oh iya. Tuhan ingin punya hati supaya semua manusia itu bisa ini. Bukan Tuhan itu kayak opa-opa tantrum yang pengen ngegebukin orang yang bikin dia tersinggung gitu. Gue rasa itu narasi yang seharusnya bukan menjadi narasinya kekristenan. Dan itu narasi yang harus kita waspadai karena itu ada Iya, banyak iya. banget sih. Nah, orang maksudnya gini, gue tahu bahwa bisa jadi apa yang gue ngomongkan ini nggak semua orang setuju, ya silakan. Tapi gue cuman berbagi apa yang jadi perspektif gue dan gue merasa bahwa semakin gue belajar mengenal Yesus, gue merasa bahwa itulah isi hati Tuhan. Ketika dia lihat Yerusalem, dia kan bilang bahwa sesungguhnya ini semua tidak akan, bait Allah ini tidak akan utuh. Terjadi kan tahun 70 bait Allah hancur, dirusak ya sama Titus. Yesus bilang Yerusalem, berkali-kali aku itu seperti anak induk ayam yang ingin melindungi kamu di bawah kepak sayapnya. Oh, Jadi iya. maksudnya ada satu kerinduan Tuhan tuh meratap dan merindukan supaya ada pertobatan. Bukan untuk semata-mata gue gebukin lu supaya lu ini, gue tampol lu, bukan. Tapi maksudnya Tuhan itu kayak memperingatkan. Dan kalau kita baca secara biblical perspektif, misalnya bangsa Israel yang dihancurkan oleh Babel, Israel yang dihancurkan oleh Asyur, Yehuda yang dihancurkan oleh Babel. Kalau kita baca secara perspektif biblikal, itu bukan Tuhan yang kemudian nabokin mereka, tapi Tuhan menggunakan, gue ulang ya, Tuhan menggunakan kekejaman bangsa lain, mengizinkan kekejaman bangsa lain itu terjadi. Jadi perspektifnya itu adalah Tuhan tuh berkali-kali melindungi Israel, tapi ya sudah kali ini supaya lu bertobat, ya udah gue angkat tangan gue deh. Itu yang iblis kan selalu ngomong sama Tuhan tentang Ayub kan. Gimana Ayub kagak gimana ceritanya Ayub itu kagak hina lu Tuhan, gitu kan? Soalnya selama ini lu jagain dia. Coba lu angkat tangan lu, izinin gua untuk hantam nih Ayub ini. Lu lihat biblika perspektifnya. Jadi Tuhan itu kayak mengizinkan, ya oke, gue izinin hal buruk, musibah terjadi. Tujuan akhirnya apa ya? Tujuan akhirnya bagi kita manusia misteri besar, tapi at least ada percikan-percikan hikmat yang kita dapat bahwa Tuhan ingin kita tersadar. Ya itu tadi mungkin ceritanya kepada orang lain dari kesombongannya mungkin dan sebagainya. Cuman sekali lagi kalau gue secara pribadi bilang, kita kurang bersimpati kalau kita kemudian mengatakan, oh ini Tuhan hukum kalian dan sebagainya. Buat gue kayaknya ayolah. Iya, gue setuju. Coba lu keluarga lu misalnya tinggal di sana, atau katakanlah ya nggak usah lu sendiri, keluarga lu lah, temen lu lah, rumahnya kebakaran. Lu mau bilang dia dihukum Tuhan, kayaknya ayolah gitu. Kalau gedung di belakang yang kebakaran tuh dihukum Tuhan bukan? Wadaw. Gedung apa ya? Tolong dikasih tahu, tolong di-spill. Nggak bisa, nanti lokasi kita ketahuan dong.
Tapi kalau teman-teman nontonin berita, buka sosmed, Anda akan tahu itu gimana. Jadi mungkin studio kita di sekitar situ. Ya cuma intinya gitu. Dan gue merasa kalau gue boleh berpendapat gitu kok, apakah sebenarnya jangan-jangan sebenarnya itu semata-mata pure adalah konsekuensi dari manusia itu sendiri. Maksud gue, Tuhan berkuasa, yes. Tuhan ada di dalamnya, yes. Tuhan memelihara orang-orang dan terlibat di dalam orang-orangnya. Tapi ketika musibah seperti itu terjadi, bisa nggak gue bilang kalau sebenarnya itu salah manusia sendiri? Entah terlepas kita mikirin faktor alam dan sebagainya, adalah konsekuensi dari manusianya yang mungkin nggak bersiap. Gue sempat ngirimin satu video YouTube berita dari teman kita di sana. Mana tuh? Yang itu. Yang mana ya? Yang bijaksana. Nah, dia tuh kirim dan gue nonton videonya. Oh, ada kemungkinan bahwa ini sebenarnya karena ada faktor-faktor seperti tiang listrik tua dengan kayu-kayu jadul yang nggak diupdate dan diganti. Akhirnya itu juga bisa mempercepat dan memperluas kebakarannya, let's say. Terus habis itu akhirnya misalkan persiapan dari pemerintahan yang mungkin kurang matang dan sebagainya. Mungkin sebenarnya harusnya alam akan menjadi alam gitu. Fenomena alam akan terjadi. Itu mutlak gitu kan. Tapi sebenarnya kan manusia bisa menyiapkan persiapannya gitu. Seperti contoh paling kecil adalah kalau lu ada di tempat yang dingin, angin yang akan temperatur yang sangat dingin, lu akan menyiapkan api untuk membuat lu tetap hangat gitu, terlepas apapun cuacanya. Bisa nggak sih kalau gue bilang itu adalah konsekuensi langsung dari manusia itu sendiri? Kalau kita bilang konsekuensinya, gue rasa angin juga manusia nggak bikin angin nih. Iya. Gue cuma melihat ini sebagai apakah ada sebuah global climate change? Gue rasa iya. Jadi kita harus akuin bahwa, nah ini gue punya pandangan juga bisa jadi ini nih. Tapi menurut gue tuh hari ini dunia itu sudah tahu ya, dunia itu sedang gue berada dalam posisi di mana kita itu kayak udah nggak ada obat sih. Nggak ada obat itu dalam arti kita nggak ada obat dalam ngerusak alam kita. Nggak ada obat lagi sih kita untuk eksploitasi alam. Yes, jadi maksudnya perubahan iklim itu kita rasain kok sekarang. Kita rasain bahwa iklim itu tidak bisa ditebak lagi seperti zaman gue dulu masih kecil misalnya atau remaja. Ya misalnya di Indonesia udah bunyi hujan. Kita udah tahu oh ini musim hujan. Kayak sesuatu yang kita udah bisa living with. Tapi ternyata hari ini hujan, banjir dan sebagainya itu kayak sesuatu yang kita nggak bisa prediksi lagi. Kenapa ya? Gue rasa ada masalah dengan eksploitasi kita terhadap alam, alam juga yang tidak kita jaga dengan baik-baik. Jadi kalau lu bilang bahwa ini ulah akibat manusia nggak sih? Iya dan enggak juga sih kalau gue bilang. Iya. Kebakaran itu juga siapa yang gue nggak tahu tuh. Ya itu kebakaran yang biasa, cuman pas kena angin yang begitu kencang dan perubahan iklim, ya jadinya lebih parah gitu gue rasa. Iya. Gue pikir ya. Karena di sana udah biasa ya. Mungkin kita nggak bisa prediksi, tapi mungkin kita bisa antisipasi. Betul. Ih, gue udah mikirin itu 3 menit kayaknya. Di satu sisi, ini cuma sekadar pikiran cabutan gue aja. Gue merasa bahwa belakangan ini sebenarnya gue lagi bermula dari gue nonton film Jurassic. World Park 1, 2, 3 atau pokoknya dinosaurus. Okay. Itu kan gue demen banget, gue demen. Dan salah satu yang gue pikirkan adalah iya ya, umur bumi kita itu Godzilla. Iya, terinspirasi dari dinosaurus. Kalau seandainya Godzilla beneran muncul ya. Seru nih. Gue sih suka banget. Seru nih. Jujur gue suka banget Godzilla. Tapi Godzilla tuh kan tercipta juga dari kerusakan lingkungan kan? Wah, enggak dong. Mutasi. Di filmnya enggak gitu. Kan iguana, terus kena radiasi nuklir kan? Enggak, evolusi. Di filmnya evolusi. Godzilla tahun berapa dulu nih? Godzilla yang baru. Di bioskop. Yang baru ya? Yang baru. Tolong gue kagak nyambung. Jadi itu makhluk kuno gitu yang udah hidup di bumi. Terus karena buminya rusak dia naik gitu. Ya whatsoever. Oke. Defense mechanism. Gue nonton dinosaurusan terus kemudian ya itu kan maksudnya fiksi ya. Tapi maksudnya gue berpikir bahwa alam kita tuh manusia dan peradaban manusia itu adalah kalau menurut gue sih cuman bagian titik kecil dari sekian besar ya apa yang jadi sejarah. Ya terlepas lu boleh mau bilang ya kan tapi kan Tuhan ini dengan manusia. Oke, itu soal lain. Tapi maksud gue adalah
gue melihat alam ini makin ke belakang, seberapa jauh alam ini survive. Kan banyak tuh akhirnya muncul teori-teori alternatif. Nanti terjadi yang namanya apokalips ya, terus manusia musnah karena virus, penyakit dan sebagainya. Akhirnya alam akan kembali merestore ya dirinya. Whatsoever, cuman gue lagi mikir iya ya. Gue hidup di tahun 2025 sekarang, kita semua. Ya gue mungkin sampai 2000 berapa nggak tahu, tapi gue nggak tahu nanti berikutnya keberlangsungan anak cucu kita itu akan bagaimana gitu ya. Benar. Ya kita bisa apa gitu. Kita bisa apa di tengah dunia yang kita mau bikin podcast ini dan katakanlah podcast ini ditonton 5 juta orang. Haleluya. Tapi pada akhirnya tetap aja yang ngerusak kok. Bahaya. Gue berharap akhirnya kita bisa mengurangi, tapi pada akhirnya mungkin gue harus saat ini ya, gue agak pesimis bahwa memang bumi yang lebih baik. Pada akhirnya memang seperti yang memang Alkitab juga bilang ya, dunia ini akan satu saat akan selesai kok. Bukan buminya hancur ya, tapi maksudnya peradaban kita, gue nggak tahu. We'll never know. Gue nggak tahu. We'll never know. Alam, gue bukan memistikkan alam akan merestore dirinya sendiri. Enggak, gue nggak mau memistikan itu. Tapi maksudnya gue merasa bahwa ya itu konsekuensi logis yang mungkin lu bisa maknai. Ya anggaplah begitu. Nggak tahu juga. Iya. Jadi bukan karena zombie ya. Wah. Mau tahu nggak kenapa zombie? Yang dari mana dulu nih? Kan ada banyak kan Nggak, film zombie. dia harus tahu kenapa zombie. Kenapa? Gimana? Apa ya, lu mau lari kemana nih? Mau lari ke favorit aku Andre. Oh, Yang mau ada season 2-nya. Bukan itu. Jadi Ko Andre itu sangat senang. gue suka dengan yang zombie-zombian. Oke. Bukan suka zombinya, tapi maksudnya gue suka melihat fenomena di mana segala struktur menara Babel yang manusia sedang bangun ini dikocar-kacirkan. Gue bukannya mau bilang gue suka yang kocar-kacir, bukan, tapi maksudnya disitulah kita tersadar bahwa kita tuh bukan pemain utamanya kok. Oh iya, bagus tuh. Iya, Kita keren. tuh bukan pemain utamanya dalam alam semesta ini. Kita tuh adalah servant yang diminta Tuhan untuk bertanggung jawab atas alam semesta ini. Kita diminta untuk bertanggung jawab secara dengan hormat kepada Tuhan untuk mengelola alam semesta ini. Bukan untuk mengeksploitasi secara habis-habisan, bukan untuk kemudian menghancurkan ini alam. Kita tuh bukan pemain utamanya. Nah makanya kenapa gue bilang gue suka apokaliptik, post-apokaliptik stories itu, karena gue suka mengelaborasi imajinasi orang. Kalau zombie terjadi gimana? Kalau wabah terjadi gimana? Kayak pandemi COVID kemarin, sedih kita, sedih melihat bahwa orang mati. Sedih melihat bahwa banyak orang tuh rugi ya, kehilangan, itu dampaknya menyakitkan. Tapi melihat itu bahwa manusia tersadar, gua nih lemah, gua tuh bukan siapa-siapa. Nah itu yang gua mau lihat gitu. Makanya gua tuh suka cerita zombie-zombian. Kalau misalnya satu saat terjadi zombie gitu ya, wah, jadi manusia tuh jadi kembali lagi sadar, lu tuh bukan siapa-siapa. Oh itu keren tuh message utamanya. Iya, karena manusia tuh sombong. Kadang-kadang ada spiritualitas agama yang kita bawa kayak gua adalah umat beragama yang benar gitu. Ya, jadi maksudnya apa ya? Iya, kita mesti disadarkan sih. Mesti bertobat. Iya. Mungkin gue bisa masuk ke tentang pemulihan gitu. Ya setiap kali kita manusia tuh mengalami yang namanya musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sebuah keinginan untuk pulih kembali. Nah, pendapat lagi dari profesional kita, Aldo Tan ya tadi sebutnya, sorry banget nih. Mungkin gue bisa nanya, what it takes untuk seseorang manusia itu pulih gitu. Apalagi kita tahu ya di sana tuh kembali ke Los Angeles gitu, sekali lagi tragedi. Orang-orang kehilangan rumahnya, kehilangan kehidupannya. Terus tapi ada satu keluarga yang bilang kita harus meninggalkan memori kita, kenangan masa kecil. Itu kota banyak yang bertumbuh dari kecil sampai tua dan mereka meninggalkan itu. Pernah nggak sih kebakaran gede begitu? Maksudnya mungkin segede ini kan paling gede ya. Ini dibilang Maksudnya paling gede sih. Pernah. Di Indonesia ada. No, di tempat itu. Di tempat itu. Di kebakarannya nggak ada yang segede itu. Tapi pernah ada rumah kebakar. Pernah. Kebakaran di situ lumrah. Kebakaran hutannya. Iya. Tapi maksudnya sampai rumah. Rumah ada. Sama kayak
banjir kalau di Jakarta misalkan let's say. iya, Itu kan lumrah. Di sana juga. Tapi sebesar itu nggak ada. Baru kali ini. Gue wonder maksudnya selama ratusan tahun tuh kan tadi lu bilang ini rumah masa kecil, orang tumbuh besar sampai tua. Maksud gue tuh berarti selama 100-200 tahun mungkin tidak ada kebakaran begitu. Nggak ada. Ya, kalaupun ada nyebarnya nggak seperti Ya. itu ya. Kalau ini nyebar. Nah, what it takes untuk pulih kalau gitu. Apalagi kita orang-orang gitu kan. Oke, untuk pulih gitu ya. Jadi emang kalau dari ini nih kita bisa ngomong perspektifnya pakai perspektif traumatologi. Jadi, wah, canggih banget nih bahasanya. Jadi kan Oke, siap. bencana itu kan salah satu peristiwa traumatis. Jadi sebenarnya kita semua ngalamin yang namanya peristiwa traumatis, tapi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kita bisa cope, ada yang enggak. Nah, tapi biasanya umumnya kalau bencana segini besar, biasanya itu jadi sesuatu traumatis yang trauma yang impact-nya dalam gitu kan. Nah, dalam traumatologi itu ada namanya ini post traumatic growth. Jadi pertumbuhan pasca trauma, dan post traumatic growth itu tuh bisa dibilang prosesnya panjang banget. Nggak segampang kayak udah bersyukur aja nanti semua baik-baik saja gitu kan. Positive thinking dong. Nggak sesimpel itu gitu, karena ketika namanya trauma gitu, kalau dalam bahasa medis kan trauma itu kan terjadi karena entah itu benturan atau luka gitu kan. Nah, trauma psikologis itu juga banyak sekali faktornya gitu kan. Nah, dalam post traumatic growth itu ada faktor-faktor yang bisa dibilang membuat proses itu jadi berjalan lebih positif dan mungkin bisa lebih cepat. Seperti contohnya komunitas yang positif gitu ya. Nice, lingkungan yang positif tuh gimana supportnya beneran support yang positif, bukan toxic positivity kayak makanya lu bersyukur aja atau ini terjadi karena lu kurang iman atau dan lain-lain gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kayak yang emang mendukung genuine gitu ya, benar-benar mendukung, mendampingi, meskipun emang kadang kalau kita mendampingi orang yang trauma pun juga gak sesimpel itu gitu. Kadang yang mendampingi pun juga bisa capek, bisa burn out, bisa tanda kutip tertular traumanya juga gitu kalau nggak hati-hati gitu kan. Nah, itu salah satu faktornya tadi yang lingkungan positif, komunitas positif. Terus ada juga kayak menimbulkan rasa keberdayaan dari orang itu, kayak ya oke, itu udah terjadi, itu udah hilang, mungkin peristiwa kebakaran ini gitu ya, mungkin rumahnya udah hangus, nggak ada terjadi apa-apa lagi, tapi apa yang masih dia punya, hal positif apa yang masih ada dalam dirinya dia, dan dia sadar bukan sesuatu yang dipaksakan. Kayak ya positive thinking aja, enggak kayak gitu, tapi itu harus hadir dari orangnya. Oh ya, gue masih punya ini ya, gue masih ini yang masih bisa gue lakukan ya. Nah, dari hal-hal kecil kayak gitu yang bisa dibilang membangun kembali dirinya dia, atau mungkin komunitasnya itu tuh tadi lingkungannya itu, mungkin nanti perumahannya menjadi lebih baik gitu. Jadi ada satu ini gue juga baru tahu beberapa bulan terakhir gitu ya, kayak peristiwa 911 di US tuh, yang udah lama, 2001. Yang udah lama itu kalau nggak salah dampaknya sampai sekarang masih cukup dalam. Gue lupa exactly tahun berapa, sempet gue baca ada yang namain suatu project namanya Project Rebirth gitu kan, untuk orang-orang yang keluarganya terdampak 911 itu. Jadi ada banyak sekali tuh hal-hal positifnya, kayak misalkan bukan hal positif yang bisa diambil dari situ ya, itu urusan nanti gitu, meaning itu urusan belakangan, tapi kayak hal positif yang bisa dibangun. Nah, mungkin nanti yang peristiwa Los Angeles ini bisa aja ada yang seperti itu. Nah, balik lagi ke post traumatic growth, mungkin teman-teman tahu Kintsugi gitu, ya kan, The Beauty in the Brokenness. ya, The Beauty in the Brokenness. Jadi kayak Apanya Deki Sugi? Ini ceweknya Deki Sugi kan. Deki Sugi nggak jadi dapat Shizuka. Yang tidak tahu Deki Sugi adalah Doraemon. Doraemon itu anak pinter tuh kan, Doraemon kan. Iya, betul. Ya. Kintsugi itu kan kayak broken pottery yang Dilapisi emas. Jadi nyambungnya lagi pakai lem yang dilapisi emas itu gitu kan. Dan bahkan ada yang bilang semakin pecah itu semakin banyak lemnya dan semakin tinggi harganya si itu. Nah, kayak peristiwa trauma tuh kayak gitu, kayak vas yang pecah gitu. Oke, udah pecah, mungkin disambung pun nggak bisa lagi kayak dulu gitu. Tapi kan itu bisa ada gap, ada keindahan. Yep, ada gap di antara retakan itu kan yang bisa emasnya itu masuk gitu kan. Nah, gue pernah bikin renungan ini tuh berapa tahun lalu, ini tiba-tiba muncul aja gitu berapa tahun lalu, kayak kan kalau di Alkitab dibilang
kita tuh kan dibeli bukan dengan emas atau perak kan, Oh iya, iya. tapi sama darah Kristus kan. Jadi kayak gue sempet waktu itu bikin kayak drawing, gue bikin drawing kintsugi gitu, gambar sketch aja gitu gue bikin kintsugi itu, tapi bukan emas tapi darah. Jadi balik lagi nih, kemarin gue juga renungin lagi gitu kan hal-hal kayak gini. Makanya kebetulan banget bisa Toto diajak, ya udah coba masuk. Gitu kan. Dalam post traumatic growth nih, balik lagi ke post traumatic growth, validasi di sini tuh jadi penting. Jadi untuk teman-teman yang mendukung teman-teman yang punya trauma gitu atau yang mengalami trauma, penting banget untuk dapat validasi akan apa yang kalian rasain, apa yang kalian pikirin, dan validasi ya udah emang itu terjadi. Dan itu bukan salah siapa-siapa, mungkin ada kesalahan kita, mungkin ada kesalahan orangnya, tapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah pertumbuhan ulang, fokusnya pertumbuhan adalah ulang diri gitu. sendiri, pemulihan Gitu kan. itu ya tadi. Gitu. Keren menurut gue, pertumbuhan pasca trauma, bahkan sesuatu yang lu udah jatuh sampai bahkan terbakar oleh abu, lu bisa bertumbuh lagi, regrow, riboisasi. Iya, kayak ini dulu ya. Riboisasi, Gue benar-benar. suka itu kata Iya, reboisasi. maksudnya bahkan di tengah-tengah seperti ini, in the humanity darkest hour, the key is unity. Gitu. Kunci adalah persatuan. Gue sipin quotes itu 4 menit belakangan lah. Oke. Kurang lebih kayak gitu, sebenarnya banyak yang mungkin kita bisa ulik, tapi teman-teman udah nonton dari awal, kita tahu bahwa Tuhan bekerja, tapi bukan berarti Tuhan menghukum. Itu kompleks teman-teman, dan teman-teman apapun yang terjadi sebenarnya jangan sampai ini menjauhkan kita dari pertumbuhan pribadi kita bareng Tuhan, tapi malah ini harusnya jadi sebuah momen untuk kita balik akhirnya tersadar lagi, mengerti lagi, kembali ke Tuhan. Hati-hati dengan YouTube yang atau content creator TikTok yang berkali-kali kirim foto God the creator of universe ini karena salah gitu-gitu, tuh kan itu, hati-hati banget. Gitu lah kalau gitu. Lama loh. Lama ya. Hampir sejam. 50 menit. Terima kasih untuk hari ini, khususnya untuk pendapat profesional dan kita koko tercinta Mandre Manunggal. Senang deh bisa ketemuin Bapak Andre Tunggal dengan Bapak Aldotan di sini. Ini inside jokes-nya Inside jokes buat ya. yang ngerti aja. Banyak yang ngerti, apalagi mereka yang nonton sampai detik ini. Kebetulan emang marga Chinese gua Tan gitu. Emang kenapa dengan Margatan? Donditan. Tapi kayak waduh disebut Itu kerjaan tuh buat gue, kurang ajar, harus gue sensor di akhir-akhir. Oke lah kalau gitu Nggak usah teman-teman. sensor nggak apa-apa sih. Oh gitu ya. Biarin aja. Bener. Dan nanti kita lihat ya, boleh atau enggak. Teman-teman, kita minta dukungannya untuk follow sosial media kita di Hellogat, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa nonton episode ini di Noise dan Spotify juga. Kita minta tolong download aplikasi kita, ada di Hellogat, ada di App Store dan Play Store. Kita butuh dukungan untuk sama-sama, dan kita doakan untuk sekali lagi bertumbuh dan tersadar bersama-sama. Minta tolong dukungannya untuk follow Ko Andre dan juga dukung teman kita psikolog yang satu ini. Dia keren, dia dahsyat, dia muda, dia tampan, dia lagi mencari kebahagiaan dan memberikan kebahagiaan. wadaw. Kurang lebih seperti itu. Thank you Ko Andre, thank you Aldo. Dan thank you Feby di sana, dan thank you teman-teman semua for watching Hellogat on Topic, where Hellogat will always be on topic. God bless you temanteman semua. Stay connected with Hellogat.